Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Itu yang sisanya berapa lagi? Berapa ceker? Apa yang Sisa ceker mercon berapa ceker? Ada berapa biji lagi di kulkas? 1 kilo kok nggak salah? Ah, tadi katanya 5 lagi. Enggak, yang ini mah kan yang buat bapak kan itu. Ada berapa lagi di kulkas? 1 kilo. 1 kilo, kenapa tadi bilang 5 lagi? Sisa papur kali Pak yang udah dimasak. Pak, iya yang biasanya udah dimasak kan masih ada terus dibagiin ke nenek. Bukan. Beli 1 kilo, dikasih ke papur berapa ceker? Kalau enggak kemarin mah belinya 4 kilo. 4 kilo. Beri 4 kilo. 4 kilo berapa isinya? 1 kilo isinya berapa? 1 kilo isinya nggak dihitung. Harus dihitung kalau bukan dagang. Gimana hitungan untungnya? 1 kilo isinya berapa cekernya? Ya di bawah 20. Jangan pakai 20, harus pasti. Jadi kalau untuk dagang harus ada perhitungannya. Kecuali kalau bapak mah nggak ada perhitungannya, nggak ada catatannya, uang juga. Ngapain dicatat? Karena hidupnya itu sudah kebutuhan dirinya sudah selesai. Ngerti kan? Kebutuhan dirinya selesai. Rumah udah punya, kendaraan udah punya, ya kan? Pensiunan ke depan sudah ada, pensiunan bupati masih ada 1,5 juta. Tahu nggak pensiunan bupati berapa? 1,5 juta. Jadi bupati 10 tahun, wakil bupati 5 tahun. Berapa pensiunannya? 1,5 juta. Punya lah. Nanti pensiunan DPR. Nanti pensiunan DPR juga. Masa sih hidup di desa, sawah punya? Sudah selesai Pak. Nggak ada. Ikan punya, ikan yang di kolam saja 7 turunan cukup. Diambil satu-satu, nggak akan habis-habis 7 tahun itu. Cengek nggak beli. Cengek nggak beli, cabai nggak beli, kelapa nggak beli, Ketumbar nggak beli. ya ketumbar nggak beli. Apalagi kan daun salam, daun sereh, punya semua. Kecuali garam, Iya. gula kawung nyadap. Nggak ada Ayam problem. punya. Ayam banyak, sapi ada, domba banyak, nggak ada problem. Urusan pribadinya sudah selesai, makanya aku udah nggak punya catatan. Ada rezeki ya kasih orang, ada rezeki kasih orang, ada rezeki kasih orang, nggak apa-apa, karena urusan pribadinya udah selesai. Kalau Nema belum selesai. Oh, Nema harus pakai kalkulator. Urutan. Jadi kalau beli itu dihitung. Ceker tuh 1 kilonya berapa sih? Berapa biji? Harganya berapa? 1 kilo ceker berapa? Harganya 21. Berapa? 21 itu berapa? 21.000. Mahal. Pengen ceker murah? Beli di Api Rohata. Sekilonya 12.000. Bener nggak? Iya. Beli di mana sih? Di pabrik. Pasar. Oh, di pasar 21.000. Iya, itu pasar 12.000. 12.000. Nanti Api supplier juga bikin Nah, dia. Neng kalau udah bisa beli dari sana 12.000, gitu kan? Neng bisa jual ceker yang sudah dibersihkan di rumah. Neng bisa jual harganya 17, 18. Udah nanti nggak dagang ceker mercon dan dagang ceker Iya. mentah. Benar. Di Api Rohata ada. Dari hulu ke hilir. Itu di PT Malindo itu kan kakinya dijual lagi ke warga, khususnya dijual ke warga oleh kita, dijual lagi. Beli dari sana dong, grosiran, dibersihin. Neng di situ dibikin warung, jual ceker yang sudah bersih, sudah habis sekintal. Iya kan, ada ceker mercon, ada ceker yang bersih. Lalu itu ibu-ibu pada beli ceker. Laku. Nah, aku kan seneng lihat Neng Salma. Iya. Ceker
mercon, ceker karbit. Ada ceker mercon, ada ceker yang bersih. Bersih. Jual kalau di sana 21.000, Neng jual 17.000 atau 18.000 sudah dalam posisi bersih. Udah penuh semua ke situ orang bilang. Ngantri orang beli ceker. Ini ceker. Udah bersih, udah direbus, bersihin, udah dibersihin tinggal 18.000 jual. Top. Polisi. Jadi pengusaha dong. Polisi depan jual ceker bersih tanpa rorong beheun. Iya, kian jual ceker glowing, se-glowing wajah Neng Salma. Gitu. Jangan dikasih budak lagi. Gitu. Ini penting ya. Jadi sengaja ini saya ketemu anak-anak muda itu untuk itu, termasuk yang Yes itu. Saya ingin merubah saja pola hidupnya itu dari bangun jam 7 ke bangun jam 5 ke bangun jam 4. Siapa yang punya? Hah? Siapa? Yes. Bangun 7. Iya, tradisi hidupnya. Ya kan? Nah, itu harus dirubah. Kalau Neng Salma kan bangunnya pagi toh? Jam 4. Jam 4. Langsung mandi kan? Ya, Kalau dia kan terbiasa bangun jam 4 karena dulu masuknya jam 6. Iya. Sekolahnya. Karena dulu saya pernah punya kebijakan waktu saya bupati masuk di kelas jam 6. Akhirnya anak-anak bangunnya pagi. Terbiasa sekarang. Tadi saya ke SMP 8 juga. Bangunnya pernah jam 4, Pak. Wah, toh. Top. Jadi kebijakan saya itu kontroversi tapi Ya, kontroversi tapi mencerahkan. dulu mah banyak yang protes. Ya, Sekarang ngerti. Termasuk bawa makanan ke sekolah. Ternyata di negara maju itu bawa makanan. bawa makan. Di Australia itu bawa makanan. Australia bawa makanan ya? Bawa makanan. Di Australia bawa makanan. Gitu loh. Di negara sekolah-sekolah unggulan itu bawa makanan. Saya kenapa ngotot gitu? Karena saya nggak mau. Sekarang tuh ada kecenderungan begini loh. Anak-anak orang kaya itu mendidik anaknya dengan baik. Benar. Anaknya ke sekolah dikasih makanan, sekolahnya sekolah favorit, hidupnya terarah, tidak balapan, ya kan, tidak ngabisin HP tiap hari, ya kan, kemudian terarah, arah bisnis, arah di bidang pertanian, arah menjadi tentara, arah jadi polisi, juga jadi perwira, calon jenderal semua, mereka loh. Nah sedangkan yang nakal-nakal, yang belagu-belagu di pinggir jalan, yang suka pamer motor, pamer itu, pamer ini siapa? Kelas menengah ke bawah. Iya benar. Ya kan? Motor kreditan. Ya, semuanya serba pinjam. Saya khawatir ke depan itu terbalik kurvanya. Zaman saya anak-anak orang miskin kerja keras. Benar. Benar banget itu. Ya kan, berpuasa, ngambil kayu bakar, sekolah, ingin mencapai cita-cita, ingin jadi jenderal, ingin jadi ini, ingin jadi ini. Ibunya puasa ketika anaknya ujian. Berhasil lah. Saya tidak merasa ini ya, merasa bahwa sebagai orang kampung saya sudah hidup sangat prihatin, saya bisa melewati masa sulit, dan seperti hari ini lah bisa jadi anggota DPR orang kampung, bisa di sana. Ya kan? Ya besok jadi apa saya nggak tahu. Nah, saya khawatir anak saya pasti ngejadikan anak saya prihatin. Maulah, nggak ada. Beli motor udah sendiri, hasil nabung, hasil dia jualan, gitu kan? Hidupnya udah mandiri, senang saya, anak saya. Nah saya khawatir justru anak-anak yang orang tuanya mohon maaf ya tidak begitu mapan, anak-anaknya manja, belagu, akhirnya menjadi orang-orang gagal. Nanti kelas menengah menguasai Indonesia, kelas bawah terkuasai. Nggak bisa begitu. Orang-orang kelas bawah harus menguasai. Caranya rubah perilaku kehidupannya. Saya Neng Salma juga nggak bisa. Modalnya bukan kecantikan, ya kan? Karena kecantikan itu hanya sesaat. Tapi modalnya adalah profesionalisme dan kemampuan. Cantikan besok ke peot. Ini ada lagunya, lo ada lagunya itu yang saya sampai dengerin buat Nihian, ya kan? Oh Ananda, tanam di batinmu, kecantikanmu bukan modal utama. Gitu. Kayaknya belum dengar saya itu lagunya. Ada lagunya saya punya. Belum dilaguin ya? Ada. Yang lain nyiptainnya orang lain itu tahun 60-an, 70-an. Oh, orang lain yang kira citaan Bapak. Bukan. Ada lagunya. Ada Ada lagunya ini. citaan Bapak kan Ada. sedikit lagu. Sekarang di kampung-kampung aja di pelosok kemarin kita ke Situs di pelosok tanah air ada geng motor di situ. Ada sekretariatnya. Secara pribadi saya sedih banget karena kan jujur aja saya pergi kemarin ke undangan ke Teh Elis atau saya panggilnya Encus. Yang harapan saya itu saya di situ makan dengan pakai daun,
ya kan? Makanannya di desanya dibungkus pakai daun jati, dianterin ke tetangga. Dibungkusnya pakai plastik Telepon. sama apa namanya? Telepon. Aduh, saya katakan ini sudah berubah nih hidup nih. Gitu Sama Pak. juga kemarin guys telepon Pak ke sini bawahnya. Jangan, nggak boleh. Tegur, jangan Saya nih. Dan terakhir nih saya ngomong ya. Saya ini sekarang itu nih kayak sekarang nih hari Kamis nih pulang. Kenapa? Aku udah makan di yang termahal apapun lah di Indonesia. Pernah lah ikut makan dijajanin temen gitu loh. Makan lah. Tapi inget loh, aku ini selalu, Bos Ipung tahu, saya selalu pulang loh sekarang. Kenapa ke rumah? Kangen. Kangen apa? Kangen makan di rumah. Apa yang diingat? Nasi kecil organik hasil sawah sendiri dibungkus pakai daun. Ada sambal, kemudian disajikan pakai cowet, dicoetnya langsung. Ada bala-bala yang cengeknya itu dari pohonnya langsung. Tiap hari saya makan itu. Sekarang ngangenin pokoknya. Apalagi dengar suara air, pokoknya lemur pakuan rumah saya itu ngangenin. Saya selalu pengen pulang sekarang. Habis itu nyender, jam 10 tidur. Hidup mau apa lagi, bro? Sedih lagi tuh. Dunia yang penuh dengan canda, dengan tangan Dan nanti dikirim ke Bos Ipung ya lagunya. Ini jadi perempuan kecantikan bukan modal utama. Sekali lagi ya, kecantikan bukan modal utama, ya kan? Karena kalau modalnya kecantikan, ketemu sama ini, paling kuat sebulan kesananya hitungan itu pakai kalkulator. Jangan. Jadi modalnya adalah profesi. Bayangin salah satu dirut BUMN hari ini cantik, pintar, seneng kita lihatnya. Dan kamu Siapa? yang orang Majalengka. Oh, ada. Ada. Iya, orang Sunda dong, orang Majalengka. Kamu cantik, pintar, ahli masak, bisa jualan ceker. Dirut mercon. Jadi dari ceker aja kamu bisa kaya. Gitu ya. Tapi model hidupnya rubah. Gak boleh boros begitu. Sehari gocap. SMA sehari gocap. Nanti kuliah sehari 200.000. Wah. Jangan. Ya. Ingat ya, kecantikan bukan modal utama. Jadilah perempuan yang terhormat. Ini warung Cek Ika, orang Cinde. Kemarin saya udah bahas Salma mau bikin ceker mercon. Jadi ya, bikin ceker mercon. Nanti kayaknya jadi, tapi bahannya mau saya kasih biar dia nggak usah nyiapin bahan sendiri. Ceker mercon. Wah, kemarin di Cicine. Ya, cenah Bapak. Ya na YouTube aja Cicine. Tukang pinang, ayah Bapak can Cicine. Oh, ini teh suaminya tukang pinang asalnya di Cicine. Warga eta Pak. Ah. Abang kota sah. Hah? Namina teh. Pak Jono. Ya, Pak Jono. Oh, asalnya tukang pinang di Jakarta. Oh, Ayeuna teh Pak Jono teh. Sekolah. Terus sekarang jadi bos ikan. Sehari sabaraha ton. 5 sampai 17 ton. Bonghar atunya. Oh, ini suaminya asalnya tukang pinang juga. Sangaranna saran kita? Pak Udi Suryadi. Pak Odi. Udi Suryadi. Tukang pinang. Nah, terus ketemu di pasar. Jadi pengkolan. Oh, dagangnya di dia. Pengkolan. Di Pengkolan Sawah Kulon. Ya, Oh. daerah desa. Akhirnya bercinta, menikah. Anu boga modal warung sa? Asalna. Bapakna Oh, yang punya. Jadi di modalan sekali warung. di mana? Ini warung iya. Oh, nya duaan. Duaan. Jadi modal berdua. Ya. Kalau sudah modal berdua, Ece dikasih nafkah nggak? Kadua we Bapak teh. Nggak hiji. Itu. Jadi tidak lagi Ece digaji. itu sami-sami ah.
Aduh gaji bapak teh atuh ah. Kan warungnya modal bersama. Kalau saya bilang digaji dikasih nafkah sama suaminya gimana pan warungnya ge bareng. Bareng nage. Warungnya ge bareng. Ya. Jadi sudah tidak dinafkahi lagi, pokoknya tin warung we. Ya sama gitu. Modalnya warung usaha. Dua. Oh duaan. Jadi warungnya modal bersama, bikin warung. Kalau sudah bikin warung si bapaknya tidak menggaji lagi. Tidak ngasih lagi uang tiap bulan. Pokoknya Ece cukup untuk makan keluarga dari warung. Ya. Termasuk si bapaknya jatah nanti warung. Ya. Wow. Tarang ngopi. Oh, jadi si Ece-nya nggak usah dikasih lagi uang sama si bapak. Pek wetin warung. Coba ya bawang merah. Bawang merah ya Pak. Bawang berem, bawang merah teh mana? Ya enak. Bawang berem. Saya Pak bang berem. Bawang berem. Beli sekilo seberapa bawang berem enak? Sakilo 35 Pak. 35.000. Ya. Netnya sama deh. Sekilo. Ya. Ini rame di simpang teh Bapak. Pak Dedi tas cicine. Menipinu sih Kak cenah di kuai teh teh. Bikin mercon. Bawang putih. Bapak deh ada apa mercon? Ceker mercon anu bikinan yang Salma. Sekilo. Bawang putih setengah kilo. Bawang putih mah. Gula merah. Gula merah ini apa ya? Kawung ya. Oke, gula kawung ya kan? Bawang. Wah, mantap nih. Gula merah. Oh, 4. Kenapa? Nah. Cabe Tapi setengah kilo. Bawang putih, bawang merah. Cengek saparapat. Ngebodong aja Pak. Hejo. Oh saplak. Emang cengek berem? Berapa ya Pak? Cengek berem berenya? Nya mercon apa? Mercon. Oh, mercon itu apa? Ya. Cek Ika? Cek lada. Oh, Cek Ika ternyata sudah tahu ya ceker mercon. Enggak ada Bapak. Nah. Bawang merah, putih, ceker mercon. Mantap. Tengah usiko deh ya Pak. Betul. Sok makan naon deh cenah masako naon cenah? Iya, Mas. Masuk saruntoy. Baiko. Berat. Royko. Udah. Cekat tos. Udah cukup. Jadi berapa? Itu 5.040. 15. 55 300. 12.5 ya 15 140 40, Pak. Modalnya loba ieu mah. Beli lukasin. tabuskan Pak. Bantu si Mumu di plastik. Bos. Sana. Pada Dan ini juga Pak. 4. Pisahkeun nya tah hijikeun. Si Mumu beukeun ka si Mumu tah mah. Ya, ini. Iya, Mak. Oh, iya wae Pak. Nah, Berapa setengah Pak? setengah. Belok. Nah, sama itu, kasih itu. Sip. Ini 14. Setengah 60. Petong hiji kan bisa. Siap deh. Beda rumah. Ini mah untuk kenek Salma, ini mah ikan asin mah Haji Mumu dan kawan-kawan ini rombongan Kurawa. 14 ya Pak iya. Nah. Iya genep setengah. Nah. Kita 200. Ini 40 24. Heeh. 24 ya genep 10. Heeh. Pas 300. Pas. Kurang uangna? Kurang 100. Uang 100. Pas. Pagi-pagi belanja di warung. Kemarin seberapa? Nyanak balanya 100.000. Heeh. Terus Bapak we tapi biasa sekarang. Nanti ke Haji Momo. Ya, bios. Haji Momonya lagi ke bank. Ya, Ambil oke. uang. Simpan sini. Nah, ini Haji Momo bikin lukasin. Itu mah beda punya saya. Haji Mumu. Engke ke dia sekalian bayar. Iya Pak. Mau bayar beas karung. Mohon. Oh, 100 sarung 100 400. 400. Kalau ngambil beras karung. Hei, tukang pinang. Sini. Sini tukang pinang. Kami Pak di sini. Wah, Cilujam. Wah, ini jagoan saya nih. Messi.
Ntar lagi Argentina juara dunia. Oh, aduh. Salam. Tukang Pinang kan? Cicinde mana? Utara, gang material. Oh, berarti lu kamari kadinya. Eta mah saurang peundeuy cenanya. Oh, bener. SMP lapang. Ah. Gang material. Itu istrinya nggak pernah dikasih nafkah sama bapak. Nggak pernah dikasih nafkah, katanya duit di warung dicokotan tuh serernya antara meleli duit tiap bulan. Ada. Nuhun Pak, nuhun. Oh, kasih sini tukang Pinang udah Nuhun. jadi bos. Amin, Usaha amin, boga amin. warung. Amin. Warungnya mungkin gede wae, tapi warungnya harus ditata, mulai dirapi karena sekarang sudah mulai anak-anak muda milenial. Anak muda milenial makan belanja ke warung teh, warungnya harus rapi, tertata, terang. Masyarakatnya udah beda. Beda jeung zaman baheula. Jadi lu asin tong dihijikeun jeung calana jero. Tukang Pinang bertemu Ceika. Anu pertama bobot Ceika apa tukang Pinang? Sama-sama, Pak. Sama-sama. Udah kaya dia sekarang. Mantap. Amin, Pak, amin. Ya. Ini foto anak-anak. Nah, udah habis belanja di CIK ini. Dira masih kecil. Dira Aula masih kecil. Nah, dulu. Nah, ini masih kecil nih. Dia tuh penggemar Persib, Viking. Wah, Dira Viking. Ini yang asuhnya siapa coba? Yang kemarin sempat rame tuh. Sempat viral, Norman Nugraha. Waktu masih muda, sekarang udah jadi sekda. Norman itu secara emosional dulu sangat dekat dengan anak-anak saya karena dulu pernah jadi sekda saya. Ini rumah ini adem banget. Rumah ini adem, dingin, aksesnya langsung keluar udara tanpa batas. Nah, Bulura. Ini Bulura yang jadi cikal bakal dulu saya punya rumah di sini karena saya dulu dekat banget dengan almarhum Pak Kades Sawah Kulon. Zaman wakil bupati ini dibangunnya rumah ini. Selesainya zaman bupati. 5 tahun nggak kelar-kelar karena nggak ada duit. Nah, ini rumah ini sangat nyaman dan rumah ini sudah tidak mesti lagi pakai AC karena sudah sangat dingin. Ya, alhamdulillah. AC-nya kemana Bulur tuh? AC-nya sudah dibuka ya? Buka sudah, tidak ada lagi, nanti tinggal dirapikan, nggak usah lagi pakai AC. Yang bukanya siapa? Yang kerja di Pemda. Oh, yang kerja di Pemda yang bukanya. Mungkin dibutuhkan di tempat lain AC-nya, jadi dibuka karena sangat mengerti yang pegang AC ini dibuka sangat mengerti karena saya tidak suka AC. Jadi AC-nya dibuka gitu kan, dibuka dibawa kemana? Acan dicanak sih masih kena disimpan dah seluruh yuan seluruh siruman AC-nya masih kena disimpan di mana AC-nya? Duka tak kamar ini pengkel Oh, jadi barang dibawa ke siapa? ya pada dicanak kumah Oh, gitu ya udah nggak apa-apa, mungkin untuk rumah di Cianjur karena di Cianjur tuh panas harus pakai AC, nggak apa-apa. Di Cianjur tuh daerahnya panas harus pakai AC sehingga di sini di Purwakarta tidak usah lagi pakai AC, ya kan? Jadi lebih bermanfaat AC-nya oleh Embu dipasang di Cianjur dibanding di sini. Kalau di sini saya di sini ngapain nggak pernah dinyalain AC-nya, gitu. Jadi AC-nya yang berapa biji, Bu? 6 biji AC. Ini di sini di dalam dibuka di dalam kanannya. dikunci Pak. Hah? Sauna di dia cenah pengesan. Aya kunci tadi abdi bade muka. Terus? Kunci nak buka. Loh. Saur sapon. Kenapa? Karena ada yang Abdi bade mukaan hordeng oke. ya kan kuncinya meren ada yang punyanya. Nya pas abah cing teh ieu sesat. Kuncinya dibawa oleh Walfri. Kenapa? Tuh disimpan di sini aja Pak, di rumahnya. Biasanya ngagantung kan. Dan harus diberesin kamarnya. Sini Bu lurahnya. Ini rumahnya 2 lantai ya, karena itu rumah keluarga sebelum dibangun rumah yang di atas. Dan ini juga dulu ada gordeng di sini kemarin
Tapi rupanya memang gordengnya nggak manfaat kalau disimpan di sini gordengnya. Jadi karena biar bisa langsung lihat ke sana, kan bagus banget. Nah, gordengnya dibuka. Siapa bukanya? Ida Saka. Si Ida sama kakak. Oh, yang bantu di rumah dinas. Ya nggak apa-apa, memang nggak cocok pakai gordeng. Ini juga nggak cocok pakai AC karena ruangan ini sudah dingin dan AC-nya sudah dibuka. Dan rumah ini memang harus tanpa AC dan tanpa gordeng, ya, karena memasang sesuatu yang tidak bermanfaat tidak ada artinya. Jadi Ibu sangat mengerti karakter saya, tidak suka AC dan tidak suka pakai gordeng biar bisa melihat dunia dengan terbuka. Ini juga dulu kamar Yudhistira, anak saya. Sekarang Yudhistiranya udah kuliah di Bandung dan dulu juga yang udah pindah ke rumah dinas. Dan ini juga sudah nggak layak pakai AC. Piringnya tinggal 5. Nggak apa-apa. Jadi sangat mengerti Ibu itu bagaimana rumah ini lebih efisien, tidak terlalu banyak barang yang tidak bermanfaat. Piring terlalu banyak juga ngapain? Dipakainya cuma 1. Gelas terlalu banyak juga ngapain dipakainya cuma 1, sehingga tidak boleh lagi disimpan di sini. Ya, rumah ini nanti kita akan renovasi kembali, kita akan tata, karena ini rumah yang sangat nyaman bagi sebuah hunian, rumah yang indah. Oh, sangat indah, udah rapi, bersih, ya kan? Rapi, bersih banget. Nanti dirapihin lagi kayak rumah di Lemur Pakuan, dikasih batu yang terhampar lagi. Ya, oke. Jadi rumah ini sudah terkurangi berbagai bebannya. Rumah ini sudah rumah ramah lingkungan, rumah yang tanpa AC. Rumah ini rumah yang punya pandangan yang luas tanpa gordeng, dan rumah ini juga rumah yang tidak terlalu banyak beban cucian, tanpa piring dan gelas terlalu banyak. Cukup 5 piring, mungkin gelas cukup 5 biji. Udah cukup. Hidup jangan terlalu banyak yang dimiliki karena jadi beban hidup kita, tetapi apa yang dimiliki harus bermanfaat bagi kepentingan orang lain.